Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis 2 Februari 2023, Pekan Biasa yang keempat, dan juga merupakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan ayat 40. Ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pertentangan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, Sang Sabda yang menjadi manusia lahir dengan darah dan daging, agar ia dapat solider dengan semua yang dialami oleh manusia. Inilah solidaritas Sang Sabda kepada manusia yang diawali saat menjelma Sang Sabda dalam rahim Bunda Maria pada peristiwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Solidaritas itu kemudian diwujudkan dalam kelahiran sebagai bayi kecil di Betlehem, dan sekali lagi dalam peristiwa Yesus dipersembahkan di Kenisa. Karena kemanusiaannya, Yesus bisa menjadi imam agung bagi kita, yaitu imam agung yang dapat merasakan segala sesuatu yang kita rasakan sebagai manusia, seperti pencobaan, sengsara, dan kematian, kecuali dalam hal dosa. Sebagai wakil kita, Yesus mampu mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Misi Yesus inilah yang dinyatakan oleh Simeon kepada Bunda Maria dan Santo Yusuf. Marilah kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas solidaritas-Mu terhadap kami. Semoga teladan-Mu sebagai manusia yang taat kepada kehendak Allah sampai mati di salib mengobarkan semangat kami untuk berani menaati perintah dan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.